Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih dilimpahi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, yaitu berupa kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah, sehingga kita semua dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka belajar bersama mengkaji tauhid, fikih dan tasawuf yang nanti akan disampaikan Bapak Guru. Dan semoga apa yang disampaikan dan diajarkan kepada kita dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam tak luput jugalah mari kita sanjungkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berselawat kepada beliau, syafaatnya juga lah yang kita harapkan di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa kita akan belajar bersama di malam Isnin ini. Semoga nantinya dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin hanya sedemikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada Bapak Guru. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitab al hadis
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ibu bapak hadirin awal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda dan seluruh kepanitiaan pengajian kita di malam Isnin Ba'da Isya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian, para jamaah kaum muslimin muslimat, demikian juga anak dan cucu kita yang dapat berhadir di majelis yang mulia ini. Marilah kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencucurkan karunia nikmat, rahmat, hidayah serta inayah berupa pinjaman kehidupan, napas yang masih turun dan naik, jantung yang masih berdegup, nadi yang masih berdenyut, kedipan mata, niat hati dan langkah kaki untuk bisa sampai ke tempat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kemauan kemampuan dengan izin Allah untuk dapat berkumpul di majelis ilmu sebagai majelis taman surga. Dari itu senangkan lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Harapan dan doa kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam. Orang-orang yang beriman sangat senang untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah pernah mengingatkan, memberitahukan kepada kita bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Apakah selawat itu selawat yang ringan diucapkan ataukah banyak macam-macam selawat yang mau diamalkan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Harapan doa kita semoga tergolong kita orang yang mendapatkan syafaat kelak berkumpul di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini kita belajar kajian yang berkaitan dengan ilmu fikih, tetapi masih menyentuh kajian yang berhubungan dengan tauhid dan tasawuf, terutama sekali hal yang berkaitan dengan ibadah yang bernama sholat. Kita tidak lagi mengkaji tentang bagaimana cara sholat berupa niat, ruku dan sujud secara syariat, sebab kita berbaik sangka bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang telah melaksanakan sholat. Akan tetapi kita pula tidak untuk mengancam perintah tentang perintah sholat yang apabila ditinggalkan sangat berat siksaannya di dunia, di alam kubur dan sampai di akhirat nanti. Sebab kita yang hadir ini adalah orang-orang yang tidak lagi mesti diancam baru melaksanakan sholat dan tidak mudah meninggalkan perintah Allah karena termasuk orang yang sudah melaksanakan sholat. Kalau demikian, apa yang mau dikaji yang berkaitan dengan sholat? Yang dikaji kita belajar bagaimana kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat. Ada orang yang bisa berdiri,
Jelas karena rukun sholat itu salah satunya adalah berdiri. Tetapi kesempurnaan berdiri itu mestilah kita pelajari. Demikian juga dengan persiapan sholat. Ada persiapan sebelum sholat, ada persiapan kita ilmu ketika sholat, ada juga ilmu setelah sholat, baik secara pribadi atau sholat munfarid atau sholat berjamaah. Nah, itu semua perlu kesempurnaan dalam pengamalan. Nah, dalam kitab Niyatul Musallin itu dijelaskan dan juga ada rangkaian dari kajian kitab Shalah supaya kita perbaiki apa yang terasa kurang selama hari ini dalam beribadah sholat, kemudian sempurnakanlah apa rasa yang belum cukup, perbaikilah apa yang terasa kurang di dalam amal sholat. Sebab perintah sholat ini bukan lagi umur sebesar kita. Sebab Nabi menyuruh sholat itu adalah ketika 7 tahun anak kita disuruh sholat, ajarkan sholat. Lalu ketika berumur 10 tahun kalau tak mau dipukul, wadribuhum, pukullah mereka. 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun kalau tidak mau dipukul. Tetapi pukulan itu bukanlah pukul mencederakan, pecah belah tulang, tidak, tapi menguatkan dan tidak pukulan mencederakan, supaya tidak meremehkan perintah sholat. Kenapa tidak umur 20 dipukul? Kalau hendak membentuk rebung bulu, bentuklah pada waktu dia masih muda. Kenapa tidak ada tua baru dibentuk? Kalau sudah tua dibentuk, kalau tidak tulang kita akan patah, bulu itu akan pecah. Nah, dari itu umur 7 sampai 10 ada pelajaran buat kita, Pak. 7 disuruh, 10 tak mau dipukul. Berarti kalau sudah disuruh, anak itu pasti sudah pandai sholat. Karena disuruh pergi sholat, mari sholat, berarti sudah pandai sholat. Ternyata 7 tahun anak kita disuruh, ada 2 kemungkinan. Pertama, kita gagal skor saja kosong, mengajarkan dia bisa sholat ketika 7 tahun. Di 10 tahun tinggal penguatan supaya menjadi kebiasaan sebelum dia balik, dia biasa sholat. Tak juga dapat 3 tahun kemudian, 10 ya Pak, setelah 3 tahun ternyata tidak sholat karena dia tak tahu sholat, maka tak dapat kita mungkiri kita lah yang bersalah atas semua ini, karena kita gagal mengajarkan dia di 7 tahun sampai 10 tahun, dengan harapan jika balik nanti ini sudah kebiasaan amalan dia. Itulah kata peribahasa menyampaikan, Pak, kalau peribahasa Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah bosan terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Terlonjak-lonjak itu ikut aja dulu, bawa sajalah. Nanti dia terbawa-bawa terbiasa, nanti nggak berubah lagi. Itulah harapan kita. Jadi kita tak lagi diingatkan tentang perintah sholat ini, karena rata-rata kita orang sudah sholat. Mari kita belajar tentang kesempurnaannya agar bisa diperbaiki apa yang rasanya kurang. Kalau dikaji lebih dalam, untuk belajar sholat ini bukan umur sekarang, kan gitu. Umur 70 tahun. Kalau hari ini limpul umur kita, Bu, pelajaran sholat itu seharusnya 40 tahun yang lain, tapi masih dibuka sekarang terus dan terus dikaji orang. Kenapa? Mungkin sudah pandai sholatnya, tapi kesempurnaannya mesti kita capai selagi kita masih hidup. Jangan kita mati sebelum kesempurnaan ilmu sholatnya kita tahu. Itulah maksudnya. Nah, dari itu kita tak bacakan dalil tentang sholat, karena bapak-bapak ibu sudah yakin bahwa perintah Allah dalam sholat dalam Al-Quran cukup banyak. Wa aqimus sholat, maka dirikan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Begitu firman Allah di surat An-Nisa 103. Dirikanlah sholat, sesungguhnya
Sholat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Sudah pasti ada waktunya Pak. Dan itu dari Al-Quran. Dari hadis lebih banyak lagi. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Masya Allah, berat Pak. Orang tak puasa, orang tak haji tak dipanggil dia peruntuk agama. Orang tak sholat peruntuk agama. Bagaimana sholatnya? Sholatlah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Cara yang diajarkan Rasul bagaimana? Nah, dikatakan sendiri, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kita ada ini Bapak Ibu tak pernah lihat Nabi sholat, tapi sahabat ada melihat Nabi sholat, maka kita pun tak pernah jumpa sahabat. Para tabi-tabi'in bertemu, maka mereka belajar bagaimana cara sholatnya Rasulullah para sahabat. Para tabi-tabi'in itu sampai kepada imam mazhab ulama, sampailah ke zaman kita sebagaimana diajarkan Nabi. Seperti itulah tata cara yang mesti kita laksanakan. Itulah Pak, untuk membukakan mukadimah kita agar ini pelajaran yang baik dan yang mukadimah berikutnya. Mari kita pahami dengan benar apa kata ulama tentang sholat bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau bisa menjadi panggilan jiwa, itu ada istilah orang, bukan salah paham ya Pak. Kata orang tasawuf, Ustaz katanya, kalau kita belajar tasawuf tak pala sholat. Jadi tak pala, tak payah sholat. Itu bahasa Melayu dulu. Maksud tak pala sholat itu, tak payah sholat, bukan tidak usah mengerjakan sholat, tak payah disuruh-suruh lagi, tak usah diajak-ajak, dibilang pula bapak sesat yang tasawuf dia Pak. Kenapa? Katanya kalau kita sudah paham tasawuf tak pala sholat, tak payah sholat lagi. Bukan tak pala, tak payah itu tidak sholat, tak usah payah disuruh. Udah dengar dia udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tak usah diajak, dia tahu panggilan dia. Tak paling ceramahkan lagi pun udah tahu. Itulah maksudnya. Nah, sedangkan ulama qala al-isyarah, ia katakan ini bukan hanya sekedar kewajiban. Alangkah indah yang diucapkan oleh ulama ini. Begini bunyinya. Qala al-isyarah, hakikatus sholati arba'atu asya. Berkata ulama, hakikat sembahyang itu arba'atu asya, 4 perkara. Asyuru'u ma'al ilm, memasukkan sembahyang dengan ilmu. Maksudnya itu jangan kerjakan saja tanpa belajar ilmu sholat. Wal qiyamu ma'al haya, dirikan sholat itu dengan malu. Wal ada'u ma'a ta'zim, menunaikan sembahyang mengagungkan Allah. Wal khuruju ma'al khauf, keluar daripada sembahyang dengan takut. Jadi apa Pak? Satu, orang yang sholat mengerti hakikat sholat, kata besar ulama, pertama adalah ilmu, perlu ilmu yang berkait dengan sholat maksudnya. Kemudian waktu dia berdiri itu ada al-haya, ada rasa malu. Yang ketiga, ta'zim, mengagungkan. Kemudian khauf, selesai sholat takutnya ada, pertama takut sama Allah. Kata ulama, wa yuradu bis sholati arba'atu asya, dan dikehendaki dengan sembahyang itu 4 perkara. At-takbiru bi ihsan, bertakbir dengan ihsan. Apa ihsan?
Ubudillah ka'annaka tarahu fa illam takun yarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, rasakan Allah melihat engkau. Jadi tidak lagi sekedar sholat dan lama. Waktu dia berdiri itu bahwa dia yakin Allah, melihat Allah, mendengar Allah, tahu kita bergerak dari. Berarti dia tidak lagi heboh dengan urusan orang lain. Mau lihat orang, mau tidak. Orang yang tidak minta nilai sama manusia. Nah ini orang sholat ini Pak. Orang yang mengerti paham sholat, hakikat sholat itu. Kemudian wal qiraatu bitafakkur, membaca dan berpikir, maksudnya paham yang kita baca. Walaupun kita sholatnya walaupun puluhan tahun, barangkali ilmu belum sampai ke situ atau level itu belum kita dapat. Paham kita belum kita baca sholat. Maaf, saya sudah survei mungkin ratusan kalau ribuan kali Pak di beberapa wilayah kau bapak kau ibu, masih banyak ternyata orang Islam yang tidak mengerti bacaan sholat itu sendiri. Saya tidak memerintahkan dan memberi paham kepada bapak ibu untuk menerjemahkan bacaan sholat, tetapi memahami bacaan itu. Seperti yang kita buka uraian yang lain Pak. Sedangkan Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani ada 8 kalimat, tapi masih banyak orang Islam tak tahu artinya itu. Ada sholat betul-betul tahu. Ingat, ini bukan disuruh bapak ibu apa artinya, mengerti yang kita baca. Waruku wasujudu bitanami wa tawadhu, ruku dan sujud dengan sempurna merendah diri. Bukan sekedar ruku dan sujud, tetapi ada rasa menghinakan diri dalam Allah Ta'ala. Bahwa kita ni papa, fakir, letakkan kepala sujud, aku ni hamba ni Allah, lemah papa, tak ada apa-apa. Walaupun pandang manusia kita kaya, kita pintar, kita terkenal, tapi yang Allah kita tak ada apa-apa. Itulah rasa batin namanya. Kalau merasa begitu, tak akan ada cepat di sholat. Taslimu bil khawf, dia salam dengan takut bimbang tertolak sembahyang. Terus saya sholat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terimalah amalan. Karena ada orang tak peduli, sudah siap sholat, udah. Apa itu yang harus mau terima? Tidak meslah katanya. Yang penting aku kerjakan dah. Orang beriman tak begitu Pak, yang mengerti ini. Dalam sholat terbayang lagi Pak, mana yang ingat sama Allah, mana yang lupa, walaupun hilang-hilang timbul. Beruntunglah dia masih merasa begitu. Dan jadi kalau itu, mari kita sempurnakan ilmu kaji ini agar kita dapat kesempurnaan ilmu sembahyang itu. Mana dia kesempurnaan ilmu sembahyang? 3 perkara. Kalian catat dari sini mulai. Jangan dari yang tadi, tidak agak sulit ingat. Kesempurnaan ilmu sembahyang, mengetahui kaifiat sembahyang. Maksudnya itu dari mulai sunat-sunat dari rukun-rukunnya, yang rukun ada 13, mana yang sunat, mana sah, mana batal, mana yang batal-batalkan sholat itu. Berarti berawal dari ilmu Pak. Itulah maksudnya. Yang pertama, mengetahui kaifiat sembahyang. Kaifiat itu tata cara. Ini ruku, ini sujud, bacaannya begini sampai selesai. Sudahlah kita pelajari. Berarti Bapak sudah masuki dan ibu-ibu memasuki jalur satu. Yang kedua, mengetahui bahwa diri berdiri di hadapan Allah yang Maha Besar. Pada saat seorang hamba Allah itu berdiri, dia bukan hanya berdiri menghadap kiblat saja, tapi berdiri dia yakin bahwa Allah melihat, Allah mengetahui posisi dia. Sebab itu yang melihat itu bukan orang, tapi zat wajibul wujud. Itu dia. Maka berdirilah dengan penuh ketenangan di hadapan Allah, arah kiblat 3 perkara. Mari kita arahkan. Astagfirullahaladzim. Tenangkan dulu. Sudah tenang, pandangan mata, kiblat wajah ke tempat sujud. Pandang tempat bagus sujud.
sedangkan kiblat dada menghadap Ka'bah, kiblat hati menghadap Allah. Sebab itu jangan goyang-goyang badan waktu usolli, pandang kiri kanan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kami baca-baca allazina yusallu wa kas masjid, dibaca semuanya. Kadang-kadang dalam sholat itu ada orang itu lama kan imam itu baca, dia baca-baca, tengok-tengoknya keliling kas masjid, jadwal khotib dan imam ditengoknya, kadang kalender ditengoknya. Makanya kan itu, kenapa? Karena dia tidak bisa tenang di saat permulaan sholat. Di sekalian ulang ibu, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada menghadap Ka'bah, kiblat hati kepada Allah. Bahwa kita yakin di saat yang sama Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu apa isi kita.